Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2121. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Setelah melihat isi di dalamnya, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Markas besar Tian Wei Tian telah menerima misi pembunuhan dari Laut Semesta Selatan, yang mana misinya adalah untuk membunuh orang kuat bernama Qin Chen, dan orang yang melakukan misi tersebut adalah pembunuh tingkat Chaos The Great Sage Agung Su Jiwan. Dan sekarang Sage Agung Su Jiwan telah dalam perjalanan. Sekarang selain itu, Sage Agung Su Jinwan menjalankan misinya, dan dia akan berpatroli di seluruh lautan alam semesta selatan. Mendengar semua berita ini, pemilik Tian Wei Tian di kota Nanyuan nampak tercengang di saat melihat pesan tersebut. Dan mengapa markas besar mengambil tugas seperti itu? Pemilik menara Tian Wei tiba-tiba berdiri dan berkata dengan cemas, "Tidak, markas besar tidak mengetahui bahwa Qin Chen memiliki asal-usul yang tidak diketahui dengan kekuatan yang luar biasa dan juga terkait dengan klan Komodo. Hanya dengan 100 juta kristal kaisar, markas besar benar-benar menerima misi tersebut. Apakah otak mereka rusak?" Kata pemilik menara Tian Wei. Dia nampak cemas seperti semut di panci panas. Tian Wei Tian itu adalah organisasi pembunuh teratas di laut semesta. Mereka terbiasa menyendiri dan mereka tidak tahu seberapa kuat Qin Chen itu. Akan tetapi pemilik menara Tian Wei, dia mengetahui dengan sangat baik, mengingat adegan ketika Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan hati Kaisar Sage Agung Yilong. Pemilik menara Tian Wei masih sedikit ketakutan di dalam hatinya bahkan sampai saat ini. "Tidak, saya harus mengambil beberapa pendekatan jangka panjang untuk masalah ini," kata pemimpin menara Tian Wei. Matanya berangsur-angsur menjadi tenang dan dia segera memberi perintah. Yah, suara mendesing. Sosok itu adalah manajer menara Tian Wei yang datang. "Tuan muda, apa yang perlu saya lakukan?" kata manajer menara Tian Wei. Dia membungkuk hormat kepada Tuan muda sang pemilik menara Tian Wei. "Kamu pikirkan cara untukku, entah itu atas nama berteman dengan Qin Chen atau menyelesaikan dendam sebelumnya. Aku ingin bertemu Qin Chen," kata pemimpin menara Tian Wei dengan mata menyipit. "Tuan muda, apakah Anda ingin melihat atau tunduk kepada Qin Chen itu? Anda tidak boleh melakukannya," kata manajer umum menara Tian Wei itu. Dia terkejut dengan ekspresi cemas di wajahnya. Iblis Qin itu telah membunuh tanpa mengedipkan mata. Meskipun dia menipu kita dengan puluhan juta kristal kaisar, namun uang itu adalah sesuatu di luar tubuh. Anda masih bisa menghasilkan uang. Anda tidak perlu bertengkar dengannya, Tuan muda, jika Anda pergi menemuinya. Jika Anda membuatnya tidak puas dan dia langsung mencuri hati kaisar Anda, maka apa yang akan saya lakukan? Kata manajer Tian Wei itu. "Apa-apaan ini?" Pemilik menara Tian Wei mengerutkan kening dan melihat ke arah bayangan hitam. Manajernya itu, dia mengangkat tangannya dan sebuah pesan sebelumnya dengan cepat langsung jatuh ke tangan si manajer. Kemudian manajer itu melihat ke dalam pesan tersebut dan lalu mendapati dengan beberapa keraguan, dan setelah melihat isinya dia terkejut. "Para pembunuh tingkat chaos akan datang dari markas besar. Hahaha, Tuan muda, lihat di sini. Kita akan bisa balas dendam. Menara Tian Wei kita akan membalasnya. Bagus ya, bagus," kata manajer itu. Wajahnya penuh dengan ekstasi. Namun sebelum senyumnya hilang, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang ingin menimpanya, dan itu adalah niat membunuh dari pemimpin menara Tian Wei. "Apakah kamu punya otak babi?" "Ini, Tuan muda," manajer itu menjadi terkejut. Kemudian pemilik menara Tian Wei berkata dengan wajah yang jelek, "Saya pergi mencari Qin Chen karena saya ingin menyelesaikan dendam antara saya dengannya." "Menyelesaikannya?" Manajer itu menjadi tertegun.
Apa yang terjadi dengan pemilik menara Tianwei? Namun pemilik menara Tianwei itu menyipitkan matanya dan berkata, apakah menurutmu pembunuh tingkat chaos itu dapat benar-benar membunuh Qin Chen? Pemilik menara Tianwei mencibir, meskipun saya, Tuan Muda, tidak dapat memata-matai kultivasi Qin Chen yang sebenarnya, namun saya merasa bahwa Qin Chen ini sangat kuat, sehingga dia tidak dapat dengan mudah dibunuh bahkan oleh seorang pembunuh tingkat chaos. Setelah pembunuhan tingkat chaos itu gagal, dan orang ini tidak mati, maka hubungan saya dan Tian Weitian juga orang ini akan diselesaikan. Dan menurut Anda, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Mendengar itu, sang manajer menjadi terkejut dan kehilangan suaranya. Tidak, kalau begitu, dia pasti akan menyerang kita. Ya, itu benar. Pemilik menara Tianwei memiliki mata yang dingin. Kita tidak bisa membiarkan kita disalahkan atas keputusan yang salah dari markas besar Tian Weitian. Jadi, tolong bantu saya untuk menemukan cara cepat agar saya bisa bertemu dengan Qin Chen itu. Dan jangan biarkan dia memiliki keraguan terhadap kita. Oh, ya baik tuanku. Saya mengerti, kata manajer itu. Dia tampak serius. Ya, saya akan segera mengaturnya. Suara mendesing manajer itu pun menghilang. Kemudian lalu tersiar kabar dari beberapa kedai minuman di kota Nanyuan bahwa pemilik menara Tianwei takut dengan berita bahwa Raja Tianbei datang ke gua Qin Chen, dan untuk mencegah bisnis menara Tianwei di negara bagian ini, maka pemilik menara Tianwei yang bersantai ingin memiliki hubungan baik dengan Qin Chen. Meski ini hanya sekedar gosip, namun tetap saja itu menimbulkan kegemparan di dunia gelap kota Nanyuan. Ini adalah pemilik Tian Weitian, cabang dari Tian Weitian, kekuatan tertinggi di laut semesta, yang ditempatkan di kota Nanyuan sebenarnya ingin menyerah pada Qin Chen. Situasinya sungguh tidak terbayangkan. Sementara berita itu disampaikan dengan tenang, pemilik menara Tianwei dan manajer umum menara Tianwei di bawah suasana hati yang baik. Mereka berdua diam-diam pergi ke gua distrik Yuanjia, gua tempat Qin Chen berada. Meskipun pemilik menara Tianwei dan manajer menara Tianwei sangat waspada dalam tindakan mereka, namun gua Qin Chen telah lama diperhatikan oleh kekuatan-kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika pemilik menara Tianwei pergi ke gua di bawah komando orang kuat yang diam-diam dikendalikan oleh menara Tianwei di distrik Yuanjia, itu masih diawasi oleh istana tuan kota. Tuan rumah, situs ini benar-benar pengecut. Orang-orang di istana tuan kota mencibir. Tetapi ekspresi mereka sangat jelek. Bahkan orang-orang seperti pemilik menara Tianwei berusaha mencari cara untuk menghubungi Qin Chen. Hal ini menunjukkan bahwa betapa rendahnya keluarga Mo Yun mereka di kota Nanyuan. Mereka pun hanya bisa mengutuk agar Qin Chen itu bisa mati di bawah tangan Sage Agung Siu, dan matinya sangat mengenaskan. Sementara saat ini di dalam gua Qin Chen nampak terus berkultivasi dan kristal kaisar yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya hancur dalam puluhan hari. Dia telah menyerap puluhan juta kristal kaisar lagi. Cahaya ilahi yang jernih bertahan di sekujur tubuhnya seperti dewa, berubah menjadi inti dari tempat ini. Dan jauh di bawah tanah di pegunungan di luar gua nampak Saroye juga nampak berkultivasi dengan keras dalam pengasingan. Sejak dia melahap hati Kaisar Sage Agung Yilong, dia telah bermeditasi di sini, mencoba yang terbaik untuk mencernanya. Pada saat Saroye terus berubah menjadi wujud aslinya, monster binatang kosmik besar tergeletak di bawah pegunungan. Setiap sudut tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan jalan besar, mengembangkan kekuasaan paling tertinggi di dunia. Sementara di gua lain yang jaraknya ribuan mil dari Saroye, terlihat Nona Rona juga menyaksikan Saroye berkultivasi di sana. Nona Rona dengan cermat mengamati aliran alami hukum jalan besar di tubuh Saroye. Mata Nona Rona nampak kabur dan dia dimabuk olehnya. Klan Komodo, kesayangan alam semesta, aura alami jalan di tubuh mereka mengandung pengoperasian jalan paling primitif di laut kosmik. Ini kebanyakan orang tidak dapat melihat pemandangan ketika seekor binatang Komodo menerobos dengan seluruh kekuatannya. Akan tetapi Nona Rona kini memiliki kesempatan besar seperti itu. Dan berdengung, tiba-tiba aura gelombang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Itu menyebar ke segala arah.
Aura yang membuat jantung Nona Rona berdebar-debar dan bergetar memenuhi udara. Dan dia dapat melihat tubuh Saroye bergerak secara tiba-tiba. Nampak Saroye bergetar dan sebuah kekuatan yang sedikit mengguncang dunia terbentuk. Dan tubuh Saroye secara alami mulai berubah. Menerobos dari Kaisar Puncak tahap tengah menuju ke Kaisar tahap akhir. Kaisar Agung tahap akhir, aku berhasil menerobos, kata Saroye. Dia membuka matanya penuh dengan ekstasi. Kaisar tahap awal, lalu Kaisar tahap tengah, lalu Puncak, dan lalu dia sampai ke Kaisar Agung tahap akhir. Saya harus menjadi orang yang membutuhkan waktu paling singkat di dunia binatang komodo saat ini. Dengan kecepatan dan kejeniusan ini, seharusnya saya sudah menjadi jenius nomor 1 di klan komodo dan tidak akan ada yang keberatan, kata Saroye. Dia berdiri dengan takjub, merasakan transformasi di tubuhnya dan ledakan. Dia bisa merasakan bahwa jaringan fisik di tubuhnya berubah, terutama bagian dalam perutnya yang berisi dunia menelan unik yang dapat mengintegrasikan asal mula semua jalan. Dia telah menelan hati Kaisar dari Sage Agung Yilong sebelumnya, dan dia juga terasa agak berlebihan. Tapi sekarang setelah transformasi dunia di dalam tubuhnya telah mengalami transformasi yang benar-benar baru. Sekarang, apalagi hati Kaisar Sage Agung Yilong, aku bisa menelan beberapa di antaranya secara sekaligus dan mengubahnya menjadi kekuatanku sendiri, kata Saroye. Dia sangat gembira. Tuan, jika bukan karena Anda, bagaimana saya bisa menerobos begitu cepat? Jika saya hanya mengandalkan kultivasi saya sendiri, saya tidak akan bisa mencapai Kaisar tahap akhir begitu cepat, kata Saroye. Dia sangat senang. Meskipun hati Kaisar yang melahap orang lain dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan binatang komodo, namun di dalam kelompok mereka tidak akan memiliki peluang yang baik. Meski klan komodo jarang dan jumlahnya sedikit, namun bukan hanya 1 atau 2 hewan saja, melainkan satu kelompok ras. Jika setiap binatang komodo berhasil menerobos dan menelan hati Kaisar Puncak, maka klan komodo mereka sudah lama menjadi musuh publik seluruh alam semesta dan mungkin telah dimusnahkan. Berdengung, saat ini tidak jauh dari Saroye. Tiba-tiba aura samar tingkat Kaisar melonjak. Apa itu? Saroye pun menoleh dan melihat sekilas ada aura samar tingkat Kaisar mengalir di sekitar tubuh Nona Rona. Dan dia benar-benar menerobos ke ranah Kaisar Agung. Yah, gadis kecil ini beruntung. Terobosanku memicu bekerjanya aturan alam tertinggi yang dapat mengembangkan esensi aturan jalan dan menghilangkan kebingungan banyak orang. Dan gadis kecil ini melihatnya, dan dia benar-benar membuat terobosan sendiri, kata Saroye. Dia menggelengkan kepalanya. Saat itu tiba-tiba sosok muncul di sebelah Saroye, dan itu adalah Qingchen. Aura terobosan dan fluktuasi jalan yang secara alami itu dapat menarik perhatian Qingchen. Apakah kamu menerobos? Kata Qingchen. Dia memandang Saroye di depannya yang sebelumnya begitu mendominasi. Segera Saroye kembali ke penampilan yang patuh dan menjulurkan lidahnya. Yah, Tuan, saya telah menerobos ke ranah Kaisar Agung tahap akhir, kata Saroye. Dia terkekeh dan berkata, terima kasih Tuan atas hati Kaisar yang memungkinkan saya untuk memasuki ranah Kaisar tahap akhir dalam satu gerakan. Namun sayangnya saya hanya makan 1. Jika saya makan sedikit lebih lagi, mungkin saya bisa langsung memasuki ranah Kaisar tahap akhir Puncak. Tuan, setelah saya menerobos Kaisar tahap akhir, kekuatan magis dan garis keturunan saya telah berubah di masa depan. Jika ada musuh, serahkan saja kepada saya. Jangan mengira saya adalah Kaisar tahap akhir. Ya, jika seorang seperti Sage Agung Yilong kembali muncul, aku akan bisa mengalahkannya untukmu. Dan aku tidak takut sama sekali, kata Saroye dengan bangga. Oh, Qingchen pun terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Saroye berubah begitu banyak. Dia hendak berbicara ketika tiba-tiba Qingchen mengangkat kepalanya dan melihat keluar gua. Itu adalah pemilik menara Tianwei. Pemilik menara Tianwei, saya datang untuk memberi hormat kepada Tuan Muda Qingchen. Saya datang untuk menghormati Tuan Chen. Ada sebuah suara yang terdengar dari luar gua itu. Saroye pun mengangkat kepalanya dan melihat keluar gua dengan kilatan tajam di matanya. Dua semut kecil ini, apa yang mereka lakukan di sini? Tuan, tunggulah di sini. Saya akan memakannya agar tidak mengganggu Anda, kata Saroye.
Setelah mengatakan ini, Saroya segera bergegas keluar. Sekarang, yang bisa dia pikirkan hanyalah melahap hati kaisar dan mengisi perutnya sebanyak mungkin.